Allahu Akbar, Allah katakan ia adalah sebagai obat dan ia adalah sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, alladhi khalaqa sa'ira al-kainat. Thumma as-salatu was-salamu ala sayyidi as-sadat, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. فقال جل شأنه في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selain kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat al-ijad dan nikmat al-imdad. Al-ijad karena manusia sebelumnya tidak ada, lalu Allah adakan, Allah hidupkan, Allah matikan, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Nikmat al-imdad karena tidak hanya ada, tapi Allah cukupkan kebutuhan manusia, makannya, minumnya, dan segala apapun yang dibutuhkan untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di yaumul mahsyar kelak nanti di maqam mahmuda mendapat syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru kami, jamaah dan hadirin hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang besar, nikmat hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Karena itu Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan rahmat Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah gambarkan rahmat itu apa saja yang dihadirkan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, Allah katakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Jadi hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang pertama adalah karena Nabi menyampaikan ayat-ayatnya, mentilawahkan Al-Quran kepada manusia. Dan Al-Quran jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan ia adalah sebagai obat dan ia adalah sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa
absara. Kami turunkan Al-Quran beransur-ansur 22 tahun 2 bulan 23 hari agar ia menjadi obat bagi manusia dan sebagai rahmat bagi orang yang membacanya. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah, nikmat hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat mentilawahkan Al-Quran. Dia bukan qiraah, tapi ia adalah tilawah. Maka oleh karena itu ulama membedakan antara qiraah dan tilawah. Qiraah boleh tidak ada makna. Kita baca alif, ba, itu qiraah. Tetapi Al-Quran mesti ketika dibaca mengandung makna. Tak boleh waqaf pada tempat yang bukan waqaf. Fawailul lil musallin, tak boleh. Kenapa? Karena menghilangkan makna. Harus disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kena tilawah. Karena tilawah ketika kita baca akan memberikan makna, bacaan yang memberikan kesan bagi orang yang membaca dan kesan bagi orang yang mendengarkannya. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, sekali-kali Nabi baca, lain kali beliau minta iqra alayya al-Quran, tolong bacakan kepada saya Al-Quran, saya kepingin mendengar orang lain yang membacanya. Jadi begitulah jemaah rahmatullah makna betapa Al-Quran ditilawahkan. Maka jemaah rahmatullah, maka tilawah juga maknanya adalah dia berurut. Setelah satu kalimat lanjutkan kepada kalimat yang lain. Ini makna tilawah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu salah satu nikmat Allah, nikmat membaca Al-Quran. Nikmat yang kedua, nikmat memahami tafsir Al-Quran. Dan nikmat yang ketiga, nikmat mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi oleh karena itu dengan rahmatullah, begitulah mukjizat al-abadiyah, mukjizat yang bukan hanya sekarang, tapi dia mukjizat masa lalu, mukjizat sekarang, dan mukjizat akan datang untuk selamanya. Maka dengan rahmatullah, apabila kita lihat mukjizat itu ada dua macam. Ada mukjizat al-madiyah, ada mukjizat yang al-ma'nawiyah. Kalau madiyah itu yang material, tongkat menjadi ular, itu material. Dia ada ketika nabinya ada. Tetapi mukjizat al-ma'nawiyah, mukjizat yang tidak pernah lekang untuk selamanya. Jadi semakin tinggi kemampuan berfikir, semakin kuat akal menalar, semakin terasa betapa mukjizat Al-Quran. Afala yatadabbarul Quran, apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluha, ataukah ada penghalang pada hatinya? Jadi luar biasa jemaah rahmat Allah, betapa Allah menghantarkan kita untuk menikmati mukjizat Al-Quran, sehingga Nabi mengatakan Al-Quran ma'dubatullahi fil ardi. Al-Quran adalah jamuan dan hidangan Allah, hidangan kepada seluruh orang yang menikmatinya. Al-Quran dibaca, dan hidangan itu pakai lauk mana saja enak. Hidangan itu pakai lauk biologi, enak juga. Orang yang ahli sosiologi mantap juga. Pakai pendekatan matematika bagus juga. Pakai lauk mana saja, membaca Al-Quran akan terasa indah adanya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, salah satu makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah golongan kami orang yang tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita sudah punya Al-Quran, kita adalah orang yang kaya. Kaya dalam kehidupan dunia, kaya ketika masuk ke alam barzakh, kaya ketika berada di mahsyar, hatta kita kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah, kekayaan yang lain tidak akan bersama kita kecuali kita sedekahkan, ya, hanya sampai ke liang lahat. Tapi kalau orang punya Al-Quran, dia masuk ke liang lahat, kemudian Al-Quran akan menemaninya. Bila sampai ke mahsyar nanti, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada Allah. Begitulah hadirnya kekayaan yang luar biasa bagi orang yang bersama Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fungsi yang pertama, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Fungsi yang kedua apa? Nabi melakukan tazkiyah, membersihkan jiwa. Nikmat yang paling penting, nikmat yang luar biasa, nikmat bersihnya jiwa kita. Tidak ada dendam, tidak ada buruk sangka, tidak ada yang amradul qalbiyah, penyakit-penyakit hati, dibersihkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang dulu pernah mengenal bagaimana permusuhan. Ketika di badan Madinah ada suku Aus dan Khazraj. Lama sudah mereka tidak menjadi orang-orang yang berteman, tapi mereka bermusuhan. Tapi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'akhar, Nabi membuat persaudaraan, sehingga Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah katakan, fazkuru, ingatlah dahulu wahai Aus dan Khazraj, dulu kalian bermusuh-musuhan, sekarang menjadi hubungan dan persaudaraan seakan-akan seibu sebapa. Masya Allah. Jadi jemaah dirahmati Allah, luar biasa nikmat hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu kalau bertemu saling berpisah, sekarang yang berpisah ingin bertemu. Inilah nikmat hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam membangun talian persaudaraan. Jadi kekayaan yang kedua, kekayaan karena kita banyak saudara. Dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, kita ada saudara, dan saudara itulah kekayaan yang luar biasa. Jadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan dengan badan. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa kita, dengan hati kita. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu kata Allah, tidak akan ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tawadhu', dengan hati yang baik, dan seterusnya. Maka orang yang punya hati yang sehat, dia akan bahagia. Bahagia dalam dunia, bahagia ketika dia menghadap Allah menuju ke alam baka. Nah, jadi oleh karena itu coba kita lihat dalam ibadah kita ini kan, setiap ibadah diawali dengan niat. Apa niat? Niat proses perbaikan hati. Ya Allah, saya kerjakan apapun lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala adalah proses menguatkan keikhlasan kita. Apapun yang kita kerjakan semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahnya kehidupan kalau hanya kepada Allah kita berharap. Allah tak pernah melupakan hamba, walaupun hamba sering melupakan dirinya. Allah memberikan nikmat kepada kita, walaupun nikmat itu tidak pernah kita minta. Kita bernafas, ya, jantung berdetak, mungkin kita tidak minta, tapi Allah tahu itu kebutuhan kita. Allah berikan semua itu
hambaku, aku berikan kepadamu walaupun kamu tidak pernah minta. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, inilah proses kehidupan kita, tak boleh melupakan Allah. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Wahai hambaku, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau sia-siakan kufuri nikmat yang telah kau berikan kepadamu. Jadi suatu interaksi yang luar biasa antara Allah sebagai pencipta dan kita sebagai hamba. Jadi nikmatilah interaksi ini dengan baik dalam hidup kita, dalam bangun kita, dalam duduk kita, dan dalam tidur kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Hadirlah hidup ini dengan zikir dan hiduplah dengan berfikir. Hidup dengan berzikir, ingat kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil terbaring. Begitulah orang salat. Kalau tak sanggup sambil berdiri, salatlah sambil duduk. Tak sanggup pun sambil duduk, salatlah sambil berbaring. Ingat kepada Allah sampai kita meninggalkan alam yang fana ini. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu proses berzikir. Lalu yang kedua ada proses berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kemudian dia melihat langit, melihat bumi dan alam semesta. Dia katakan, ya Allah, tidak ada yang tercipta sia-sia. Semua yang kau cipta ada hikmah dan manfaatnya. Hanya kami saja yang terbatas kemampuan untuk menalarnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, ya Allah, engkau maha suci dari kekurangan, zat yang penuh dengan kesempurnaan. Faqina adzaban, ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Kesalahan, kekeliruan yang kami berbuat, ya Allah, bukakanlah pintu maaf dan rahmat-Mu, ya Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, untayan kata hikmah dalam Al-Quran begitu menyentuh hati sanubari kita untuk semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah, orang yang semakin dekat dengan Tuhannya semakin terasa nikmat hidupnya. Orang yang semakin jauh kepada Allah semakin kering hatinya, semakin susah dadanya. Jadi jemaah rahmat Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kedekatan kepada Allah, zikir kita akan Allah semakin menghadirkan ketenangan dan ketentraman. Kita sering mencari ketenangan, tetapi sebenarnya ketenangan ada dalam dada kita. Mungkin kita harus musafir jauh, traveling jauh untuk mencari sebuah ketenangan. Tapi hakikat ketenangan adalah dengan berzikir kepada Allah, membasahkan lisan kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca dan puncak ketenangan itu. Kemudian yang ketiga, jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nikmat yang ketiga apa? Nabi ajarkan kepada kalian Al-Quran dan sunnahnya. Maka hidup Nabi adalah contoh teladan, ucapan Nabi adalah teladan, tidur Nabi teladan, senyum Nabi adalah teladan, khalqan wa khulqan, sampai bentuknya dan akhlaknya adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya hidup diwarnai dengan uswatun hasanah. Kita selalu dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu
Nabi mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran akan maknanya, mengajarkan Al-Quran akan tafsirnya, dan mengajarkan Al-Quran adalah bagaimana cara mengamalkannya. Sehingga Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallalah kamu sebagaimana kamu melihat bagaimana saya salat. Khudhu anni manasikakum. Lihatlah bagaimana cara melakukan hajimu pada contoh yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu jemaah rahmat Allah, luar biasa baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Beliau sering tidur di rumah Zainab, adalah tidak lain tantenya, dan itu adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ditanya oleh Ibnu Abbas, kenapa sering tidur di rumah bibinya? Saya senang tidur di sana karena saya lihat apa ibadah Nabi di malam hari. Pada beliau tidur merekam seluruh amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya, apapun yang Nabi ucapkan, apapun yang Nabi amalkan, mestilah sebagai teladan bagi umat manusia. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi tidaklah menyampaikan dengan kehendak hawa nafsunya, tapi adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi apapun yang keluar dari Nabi laksana madu yang menjadi obat bagi yang menikmatinya. Orang kalau susah, bila ketemu Nabi itu seakan-akan kesenangan yang hadir. Ya, jadi itulah jemaah rahmati Allah. Para sahabat ini sehari tak bertemu Nabi seakan-akan setahun. Temu saja, nengok saja wajah Nabi sudah merupakan suatu kebahagiaan. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang dirindukan. Bila kita ketemu senang, bila berpisah kita merasa rindu. Nah, itu orang baik. Temu senang, bahagia kita. Tapi kalau jauh, kita rindu ingin bertemu. Nah, ini tanda orang yang baik. Nah, jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi bagi sahabatnya dan bagi umatnya, sosok yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan Al-Quran. Bagaimana Nabi ajarkan? Nabi ajarkan dengan ucapan, Nabi ajarkan dengan amalan, dan Nabi ajarkan dengan diam sekalipun adalah sebagai bentuk pengajaran. Jadi makanya ada hadis qauli, ada hadis fi'li, dan ada hadis taqriri. Ini semua adalah proses Nabi mengajarkan umatnya. Jadi jemaah rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad mengajarkan itu kepada umat. Jadi Nabi yang menjelaskan, luar biasa baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah rahmat Allah, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada manusia. Nah, belajar dan mengajar sesuatu yang luar biasa. Maka Al-Quran itu sendiri namanya saja Quran. Apa makna Quran? Bacaan. Ya, jadi belum sempurna mushaf itu kalau dia belum dibaca. Dan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah. Jadi maka membaca adalah jendela dunia. Kalau orang tak baca, seakan-akan pintu tanpa jendela. Itu baca, kita baru melihat suasana wawasan. Masya Allah, luasnya alam semesta. Jadi begitulah makna penting membaca, dihadirkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang alhamdulillah ya, kita banyak membaca, dan membaca itu adalah kebutuhan jiwa kita membaca.
yatlu alaikum ayatina. Nabi membacakan kepada kalian Al-Quran. Kalau begitu membaca kebutuhan. Jadi oleh karena itu kalau ada jadwal harian, ada makan minum, mesti ada jadwal membaca. Karena membaca adalah kebutuhan yang tak terpisahkan dengan manusia. Nah itu. Yang terakhir alhamdulillah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Apa nikmat berikutnya? Nabi mengajarkan kepada kamu hal-hal yang belum kamu ketahui. Kadang kemampuan kita terbatas, nalar kita terbatas. Nabi hadir mengajarkan lewat wahyu sesuatu yang kita tak mampu menjangkaunya. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, manusia ini makhluk yang terbatas. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan, dan kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Jadi begitu banyak ilmu kita, Allah bilang sedikit. Laksana kita celupkan air ke dalam lautan samudra, lalu angkatlah tanganmu, itulah ilmu air yang melekat ketika kau angkat dari samudra. Maka oleh karena itu, dengan ilmu kita mengatakan, ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kami tak ada ilmu, ya Allah, tak ada ilmu kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, Engkau zat yang maha mengetahui, dan ya Allah, Engkau zat yang maha bijaksana. Jadi begitulah kehidupan manusia. Kita adalah makhluk yang berangkat dari tidak ada kemudian kembali tidak ada. Jadi kita berangkat dari tidak tahu, kemudian nanti akhirnya kita tidak akan tahu. Jadi jemaah rahmatullah, begitulah perjalanan hidup manusia. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur akan nikmat Allah. Kita yang pandai mensyukuri dengan menyebut nama Allah dalam keadaan apapun. Kita tak lupa nama Allah, sebagaimana Allah tidak pernah melupakan kita. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد
في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصلاة أصالا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي